Timnas Indonesia melanjutkan tren kemenangan di pertandingan kedua Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Setelah berhasil mengalahkan Kamboja 2-1 di pertandingan pertama, pelatih Sinteyong menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih menyerang saat menghadapi Brunei Darussalam. Dan benar saja, menghadapi Brunei Darussalam yang lolos ke Piala AFF lewat jalur playoff, Timnas Garuda berhasil menang telak dengan skor 7 gol tanpa balas. Bermain di KLFA Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 26 Desember 2022, Timnas Garuda berhasil unggul 2-0 di babak pertama lewat gol dari Syahrian Abimanyu dan Dendi Sulistiawan. Di babak kedua, Brunei yang harus bermain dengan 10 orang setelah Ali Nur Rasimi mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-38 benar-benar digembur habis-habisan oleh Ilijah Spasojevic dan kolega. Hasilnya, Indonesia berhasil menambah 5 gol di babak kedua, masing-masing melalui aksi Egy Maulana Fikri di menit ke-59, Ilijah Spasojevic di menit ke-60, Ramadan Sananta di menit ke-68, Mark Klok di menit ke-86, dan Yakob Sayuri di menit injury time babak kedua. Timnas Indonesia sebenarnya bisa mencetak 8 gol di pertandingan malam itu andai peluang emas Hansa Muyama Pranata di menit ke-51 bisa dimaksimalkan dengan baik. Saat Indonesia sedang mengejar gol ketiga, peluang tercipta dari pergerakan Asnawi Mangkualam yang melakukan penetrasi ke kotak penalti. Bek kanan Timnas Indonesia itu kemudian melepaskan umpan ke arah Hansa Muyama yang tidak terjaga. Namun, Hansamu yang bermaksud menyepak bola ke dalam gawang justru tembakannya tinggi melewati mister gawang. Asnawi pun tampak menyesali kegagalan Hansa Muyama mencetak gol ke gawang Brunei Darussalam. Momen tersebut lantas menjadi viral di dunia maya. Video tayangan ulang kegagalan Hansamu mencetak gol tersebut kemudian diunggah ulang oleh banyak orang. Namun, di luar nasib apes dalam upayanya mencetak gol itu, Hansa Muyama tampil cukup baik menjadi bek tangguh bertandem dengan Rizky Ridho. Hansa Muyama kembali mendapatkan kepercayaan membela Timnas Indonesia setelah lebih kurang 3 tahun tidak dipanggil. Selain Hansamu, pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya pun juga tercatat membuang peluang. Masalah ini juga terjadi dalam laga sebelumnya melawan Kamboja, di mana penyelesaian akhir menjadi PR serius yang harus segera dibenahi oleh tim asuhan Sinteyong. Bukan hanya penyerang dan para gelandang, penyelesaian akhir juga penting diterapkan pada para pemain belakang. Pasalnya, di Piala AFF, kemenangan saja tidak cukup untuk membawa Indonesia meraih kesuksesan, karena setiap tim akan bersaing untuk mencetak gol paling banyak dan lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia kini menempati peringkat kedua di klasemen grup A. Dengan poin 6, skuad Garuda hanya kalah selisih gol dari Thailand yang menempati peringkat pertama. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada hari Kamis 29 Desember 2022 di Stadion Gelora Bung Karno.